Ada pertanyaan, Pak, bagaimana hubungannya ilmu main power, mindset dengan korupsi yang dilakukan oleh Prabowo Edi? Saya tidak bicara masalah politik, tapi saya ingin bicara bahwa terjadinya korupsi adalah karena kebiasaan yang menjadi perilaku, akhirnya jadi pembenaran. Cobalah Anda datang ke kelurahan, minta dibuat surat, atau ke polisi, membuat laporan polisi, kehilangan. Ada nggak terpikir di pikiran Anda, kasih berapa ya? Polisi memang tidak pernah minta, tapi rasanya ini sudah menjadi budaya, kita harus kasih. 5.000, 10.000 harus kasih kan? Nah, tapi menurut saya, inilah mindset-mindset yang memang terjadi sejak zaman Orde Baru. Zaman dulu kalau nggak ada uang, ya uang pelicin, uang semir, uang kaget, urusan kita tidak diberesin. Boleh dibilang kita menjadi mindset kita pun akhirnya, oh lama karena saya nggak pakai uang. Oh diabaikan karena nggak pakai uang. Akhirnya kan begitu ya. Walaupun sebenarnya nggak begitu, karena Pak mereka sedang sibuk memang. Kita memang dapat giliran. Nah oke, jadi menurut saya memang ini harus ada perubahan mindset dari pemerintah. Memang harus ada revolusi mental. Revolusi mental Pak Jokowi itu sudah benar. Hanya saja sayangnya, ya revolusi mental ini masih dalam konsep-konsep atau wacana saja. Saya mengatakan konsepnya bagus Pak Jokowi, tapi implementasinya nol. Kok berani saya ngomong gitu? Fakta ya. Saya sudah 9 kali loh ngirim surat Pak Jokowi. Sebagian besar isinya usulan tentang revolusi mental. Menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu masih jauh dari harapan. Ketika saya mengurus surat menyurat ini, ya tentunya saya akan mengalami apa yang terjadi di negara ini. Ya, contohnya misalnya saya pernah presentasi ke Menko Polhukam waktu itu ya. Nggak tanggung-tanggung loh. Yang nerima itu 5 deputi. Saya cuma dikasih waktu itu setengah jam. Tapi pada akhirnya lebih dari 2 jam kami berdialog tentang revolusi mental. Mereka menganggap apa yang kami sampaikan itu suatu ilmu baru. Karena selama ini memang yang dimaksud dengan revolusi mental, mindset, itu adalah belajar tentang Pancasila, agama, budi pekerti. Revolusi mental itu kan 4 kalau menurut saya ya, menurut Alpha Theta. Yang pertama adalah revolusi akhlak memang, dasarnya agama. Revolusi moral, dasarnya adalah Pancasila atau ideologi kan itu kan. Kemudian yang ketiga adalah revolusi budi pekerti, dasarnya adalah budaya. Nah, yang keempat ini nggak pernah dibahas. Padahal 4 ini sangat penting. Dia bisa menyatukan semuanya. Dia bisa menyatukan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen, ajaran Buddha, itu dalam satu kesatuan yang universal. Bisa diterima oleh semua pihak. Begitu juga budaya. Budaya-budaya mana yang bagus kita ambil. Kita jadikan budaya atau jati diri bangsa. Selama ini kan tidak pernah kita lakukan itu. Pernah kita menggabungkan ajaran-ajaran dalam agama untuk menjadi pedoman kita sebagai bangsa yang berbeda-beda agama ini? Belum ada. Ya, akhirnya merasa agamanya paling benar, kan begitu. Dari sisi sudut pandang mereka. Apa jawaban pada saat itu dari Kementerian Polhukam adalah ini bagus, tapi memang ini bukan ranahnya mereka. Nah, kemudian Kemdagri juga pernah, mereka juga tertarik dengan konsep ini. Kami pernah juga kirimkan proposal kami ke Kementerian Pemberdayaan Manusia, waktu itu Puan Maharani ya. Nah, cuma sayangnya kementerian ini yang kami harapkan bisa menerima ide-ide kami, kemudian mendiskusikannya, ternyata mereka juga nggak bisa apa-apa. Saya presentasi dianggap dingin aja. Mereka mengangguk-angguk saja bahwa apa yang saya sampaikan benar. Tapi setelah itu ya sama seperti es, diem. Nah, saya telepon lagi. Apa kata mereka? Mereka minta saya untuk datang ke 5 kementerian yang mengurusi revolusi mental. Nah, kemudian saya mencoba untuk menghubungi kementerian-kementerian yang mereka maksud. Ternyata apa yang terjadi? Mereka sendiri nggak tahu revolusi mental. Nggak ada yang ngurusin itu, kata di kementeriannya. Mereka mempimpong lagi, saya harus ke Kementerian Pemberdayaan Manusia. Dipimpong lagi, terus menerus begitu. Nah bagaimana kita mau bisa melakukan revolusi mental? Gak usah jauh-jauh lah, di Kemendagri sendiri ada gedung revolusi mental besar ya, bukan main. Saya tanya satpamnya, Pak itu gedung revolusi mental itu apa Pak? Nggak tahu Pak saya. Lah yang di dekatnya saja tidak jauh, gimana masyarakat? Terlalu naif revolusi mental Pak Jokowi. Hanya ada 3 ya. Sehingga itu sama aja dengan kata-kata dari para motivator. Untuk menjadi sukses,
Untuk menjadi pribadi yang hebat, Anda harus melakukan 4T misalnya. T apa? Tekun misalnya, ya kan? Satunya tekun. Nah, kemudian nanti Ustadz ini untuk menjadi sukses Anda harus Bismillah. Apa itu? B-nya adalah bekerja, I adalah begitu-begitu. Tiap pejabat berbeda-beda, tiap budayawan berbeda-beda, masyarakat bingung. Padahal yang terbagus untuk merevolusi mental, ajarkan saja tentang manpower itu. Supaya masyarakat tahu bagaimana cara kerja pikiran. Cara kerja pikiran itu sebetulnya seperti ilmu pasti. Kalau Anda melakukan A, hasilnya B. Kalau Anda melakukan C, hasilnya D. Begitu. Sama dengan hukum Archimedes, hukum Newton. Sebetulnya pikiran kita bekerja seperti itu. Ya, terukur dan kemudian memiliki satu pola yang sama. Yang penting kita tahu cara kerja otak manusia. Sama dengan kalau kita ingin menguasai program komputer, ya kita harus tahu dulu komputer hardware-nya seperti apa. Kalau kita mau belajar Microsoft, kita harus tahu Microsoft itu terdiri apa saja. Kan ada namanya Excel, ada yang namanya PowerPoint, ada namanya Access. Nah, kemudian baru kita masuk ke Word. Jadi bukan kita belajar Access. Padahal yang kita maksud adalah Excel. Jadi ketika kita sudah tahu, maka kita tidak salah. Nah, masyarakat ini sekarang kondisinya adalah salah berpikir. Karena mereka salah dasarnya. Jadi terkait dengan korupsi tadi, saya kebetulan menjadi mediator ya selama COVID ini, selain menjadi trainer jarak jauh. Dan saya melihat di dunia mediator ini banyak mafianya. Dan di sana bicara soal kebiasaan-kebiasaan buruk tadi. Mereka selalu membawa nama-nama pejabat. Oh, ini jatahnya pejabat ini. Oh, ini jatahnya Kabareskrim. Ini jatahnya Kementerian Keuangan. Ini jatahnya OJK. Oh, ini jatahnya BIN dan lain-lain. Jadi nama-nama itu dibawa. Benar atau enggak kita nggak bisa lagi bedakan. Gitu ya. Bisa benar, bisa salah. Kita kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas ada uang-uang untuk itu. Nah, orang yang tidak ingin jadi korupsi menjadi korupsi. Karena apa? Karena mengikuti kebiasaan. Pak Mahfud sendiri kan mengatakan, kalau kita masuk dalam sistem di Indonesia, ya mau nggak mau jadi setannya atau iblisnya di sana. Ya, sama masuk ke anggota DPR misalnya. Bahkan iblis pun pensiun dari Senayan. Kenapa? Karena sudah banyak iblis di sana yang tidak perlu digoda. Mereka sudah menggoda temannya sendiri untuk melakukan korupsi, untuk melakukan KKN dan sebagainya macam, ya kan? Jadi bagaimana untuk mengatasi arus ini? Ya perubahan mental. Udah benar Pak Jokowi, revolusi mental. Tapi Pak Jokowi, saya mengatakan bahwa ayo revolusi mental ini kita berikan perencanaan yang bagus. Bagaimana misalnya target kita untuk revolusi mental, definisikan itu. Kemudian yang kedua, misi kita apa, visi kita apa. Kemudian bagaimana kita membuat perencanaan day to day-nya. Pelatihan apa yang cocok untuk melakukan revolusi mental. Saya banyak Pak pelatihannya Pak. Saya punya pelatihan misalnya bagaimana menciptakan manusia berkualitas, menciptakan pelajar berkualitas, bagaimana menciptakan karyawan berkualitas. Jadi kalau namanya sudah berkualitas, itu ada ilmu-ilmu yang mereka harus dapatkan. Seperti pelajar misalnya. Mereka berkualitas tidak hanya belajar ilmu yang ada di dalam kurikulum. Tidak. Kita harus memberikan mereka juga ilmu seperti mind mapping, cara baca cepat, super memory, kiat gitu melamar kerja, kemudian kewirausahaan. Ini harus kita ajarkan pada mereka supaya mereka menjadi manusia mendekati sempurna. Tapi kalau cuma diajarin kurikulum, akhirnya ya itulah, mereka keluar dari sekolah, nggak bisa apa-apa Pak. Ini bukan sekedar saya bicara asal Pak ya. Saya sendiri pernah jadi personalia, saya prihatin. 90% lamaran lulusan SMA dan sarjana itu pantas masuk keranjang sampah Pak. Kenapa? Nggak ada isinya Pak. Ya. Jadi bagaimana cara mengisinya? Ya ajarkan di luar kurikulum. Kasihan kadang-kadang sekolah negeri. Kenapa sekolah negeri saya bilang kasihan? Karena kita nggak bisa ke pelatihan di sana. Ada ilmu bagus pun mereka nggak berani untuk mengajarkan ilmu ini ke sana. Karena apa Pak? Sepeser aja kita ngutip dana, orang tua murid bisa masalah. Karena apa? Ya memang saya mengatakan jangan ada kutipan di sekolah. Terus gimana mereka mau belajar Pak? Dari mana uangnya? Padahal konsep kami adalah, ya sudahlah kalau pemerintah tidak bisa bantu, ya mari kita melakukan pelatihan swakarsa, swadaya, dan swadana. Jadi sekolah sendiri ya yang akan mengusulkan kepada Diknas, kepada pemerintah, kepada CSR untuk menyelenggarakan pelatihan. Misalnya baca sangat cepat. Ini kan penting Pak ya, untuk mengatasi bagaimana kita ini tidak lagi dijuluki sebagai negara paling malas baca di dunia. Nah, jadi sekolah mengusulkan ini. Siapa yang biayain? Pemerintah.
Tapi ini pun kami memikirkan, Pak, bagaimana caranya supaya mereka ini bisa ikut pelatihan baca cepat, karena ini penting. Kami carikan dana dari CSR, Pak. Tapi karena pemerintah pun tidak ada program wajib baca, ya kami sulit juga untuk meminta dana ini dari CSR. Menganggap nggak penting baca cepat itu. Ini pemikiran yang keliru. Coba lihat Thailand, Pak. Kita nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia ya. Kemudian Thailand itu nomor 59. Satu tingkat di atas kita. Tapi sekarang mereka bisa baca 5 buku dalam waktu 1 tahun. Lah kita 1 buku pun tidak. Kalau mereka sudah mencapai 50%, kita masih 0,01%. Masa nggak malu? Kenapa? Buku diperbanyak nggak ada yang baca. Kenapa? Karena mereka tidak tahu cara baca. Saya kan pernah juga nawarin ke Bapak ya melalui Seknek. Saya buat surat bahwa saya akan melatih para pejabat Bapak secara gratis. Kalau memang negara nggak punya anggaran, nggak apa-apa Pak. Saya mengajarkan gratis. Saya berharap kalau pejabat Bapak, menteri-menteri Bapak, ya dirjen-dirjen Bapak, itu bisa membaca dan bisa promosi bahwa membaca itu bisa cepat 1 hari 5 buku. Saya yakin Pak, rakyat kita akan mau baca. Tapi mungkin, maaf Pak ya, mungkin surat itu nggak sampai ke Bapak. Saya sudah 9 kali ngirim surat ke Bapak. Saya hanya satu sayangkan. Kenapa sih manajemen Istana Negara buruk sekali gitu ya. Bahkan mengirimkan surat ucapan terima kasih pun nggak mau gitu loh. Padahal kita ini Pak ya, kalau rakyat ini ya dikasih ucapan terima kasih bahwa surat sudah terima, kami sedang berbicarakan, dan kalau memang benar Pak ya dipanggil untuk dipresentasi. Jangan Bapak membiarkan demo-demo seperti sekarang Pak ya. Saluran komunikasi istana tertutup. Kan Bapak sendiri bilang komunikasi istana buruk. Komunikasi negara buruk. Emang iya buruk Pak. Jadi kembali, terakhir saya tutup. Jadi untuk menghilangkan korupsi, memang tidak ada cara lain. Kita mengajarkan tentang mindset. Bagaimana kita bisa merubah mindset dimulai dari pikiran diri sendiri. Kenapa kita mau merubah dari pikiran diri sendiri? Karena kita tahu cara kerja pikiran. Kita tahu kalau kita berbuat jahat sekali, maka selanjutnya akan begitu. Tapi begitu kita berpikir positif dan kita ajak ramai-ramai, semua orang melakukan pikiran positif, semuanya akan begitu. Sebelumnya saya tutup sebuah lagu ini. Bagaimana pola pikir kita menjadi mindset dan kemudian menentukan nasib kita. Ya, ini lagunya. Pikiranmu, pikiranmu, pikiranmu sekarang menjadi tindakanmu, tindakanmu nanti, tindakanmu sekarang menjadi biasaanmu nanti, biasaanmu sekarang menjadi karaktermu nanti, perilakumu sekarang menentukan masa depanmu nanti. Pikir apa sekarang. Pikir pintar, pikir cerdas, pikir bijak sekarang. Pikir bisa, pikir mampu, pikir sanggup sekarang. Pikir semua yang positif dan bersyukur sekarang.